Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan bonjour à tous. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risti Naila Cantika Rahmaniar dengan NIM 23020530033. Jadi hari ini aku mau mempresentasikan tentang teori bahasa dan juga teori belajar bahasa. Jadi yang pertama itu ada teori bahasa. Teori bahasa itu adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang berusaha menjelaskan apa itu bahasa. Nah, dia itu berfokus pada sistem dan struktur bahasa itu sendiri, terlepas dari bagaimana manusia itu mempelajarinya. Jadi, teori bahasa itu lebih berfokus kepada bahasa itu sendiri. Dan itu akan menjawab pertanyaan yaitu, bagaimana bahasa tersusun? Apa sih yang membuat kalimat itu benar? Apa bahasa itu berfungsi sebagai kumpulan aturan yang kaku atau sebagai alat untuk mencapai tujuan? Jadi, adanya teori bahasa itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, objek kajiannya itu ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Nah, teori ini juga menentukan konten atau materi yang harus diajarkan, misalnya kayak urutan pengenalan kosakata atau tata bahasa yang berlaku, gitu. Teori bahasa ini memiliki 3 pandangan, yaitu strukturalisme, fungsionalisme, dan juga interaksionalisme. Strukturalisme bahasa adalah sebuah sistem yang rapi dan terorganisir. Jadi, kamu bisa membayangin nih, kalau misalnya bahasa itu seperti sebuah bangunan yang dia memiliki struktur-struktur yang rapi, gitu. Jadi, kita misalkan kayak fondasi hingga atapnya, yaitu ada fonem, terus ada morfem, lalu ada sintaksis, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada fungsionalisme. Nah, pandangan ini tuh menggeser fokus dari bentuk menjadi tujuan. Jadi bahasa itu dilihat sebagai alat yang kita gunakan untuk mencapai sebuah tujuan, gitu. Kayak misalnya memohon izin atau berdebat atau bahkan mungkin memberi perintah gitu loh. Jadi belajar bahasa berarti belajar gimana kita menggunakan kalimat tersebut yang tepat untuk melaksanakan fungsi komunikasi tertentu. Ketiga itu ada interaksionalisme. Nah, pandangan ini tuh menempatkan bahasa sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain. Bahasa adalah sesuatu yang kita ciptakan dan kembangkan bersama. Belajar bahasa adalah tentang berpartisipasi dan bernegosiasi. Jadi, manusia kan adalah makhluk sosial ya guys. Jadi kadang-kadang kita tuh mendapatkan suatu bahasa baru, mempelajari bahasa baru itu dari orang lain. Malah bukan dari apa yang kita pelajarin. Ini tuh sangat relevan sebagai kita yang aktor sosial. Yang selanjutnya adalah teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa adalah kerangka kerja psikologis yang menjelaskan proses di mana manusia, khususnya orang dewasa atau anak yang sudah melewati masa kritis, itu memperoleh, menggunakan, dan mengembangkan bahasa baru. Teori ini akan menjawab gimana sih otak kita memproses informasi bahasa, faktor apa yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam belajar bahasa. Apakah kita perlu belajar melalui kebiasaan, interaksi sosial, atau pemrosesan kognitif. Nah, objek kajiannya itu ada mekanisme perolehan, terus ada peran memori, peran lingkungan sosial, dan juga peran faktor afektif seperti emosi dan motivasi gitu. Teori ini menentukan metodologi atau cara pengajaran bahasa, misalnya apakah harus banyak latihan pengulangan, atau apakah fokus dengan pemecahan masalah, atau apakah kelas harus dibuat santai dan menyenangkan. Nah, selanjutnya teori belajar bahasa itu memiliki 3 pandangan. Nah, pandangannya itu ada behaviorisme, kognitivisme, dan juga humanistik. Yang pertama itu ada behaviorisme. Jadi pandangan ini percaya bahwa belajar bahasa adalah sebuah proses pembentukan kebiasaan. Jadi kita mempelajarinya melalui imitasi dan pengulangan yang kita tuh imitating other person. Jadi kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Contoh simpelnya, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah,
Jika kita merespon pengulangan itu dengan benar, kita akan diperkuat. Jadi diperkuat itu maksudnya kita akan dapat sebuah validasi. Yang kedua, itu ada kognitivisme. Kognitivisme itu melihat pembelajar sebagai otak yang aktif memproses informasi. Jadi kita tuh mengambil data bahasa dari lingkungan, terus membentuk hipotesis tentang bagaimana aturannya bekerja, kemudian kita menguji hipotesis tersebut. Nah, menurut pandangan ini kesalahan itu bukan kegagalan, melainkan bukti bahwa otak kita sedang bekerja keras untuk menyusun sistem bahasa baru. Nah, terus yang ketiga itu ada humanistik. Humanistik itu menekankan bahwa belajar bahasa bukan cuma tentang otak, tapi juga tentang hati, emosional. Nah, faktor emosionalnya itu kan seperti motivasi, kepercayaan diri, kenyamanan di dalam kelas, itu juga sangat menentukan keberhasilannya. Jika siswa merasa cemas atau takut membuat kesalahan, proses belajar itu akan terhambat. Jadi kita juga akan kembali ke kodratnya kita sebagai manusia, bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, kita masuk ke bagian terakhir nih guys, yaitu kesimpulan. Dalam pengajaran bahasa Prancis atau didaktik Duflo, tidak ada satu teori yang berdiri sendiri. Metode modern menggabungkan semua prinsip ini. Mereka menggunakan prinsip strukturalisme untuk memastikan keakuratan tata bahasa, lalu menggunakan fungsionalisme dan interaksionalisme untuk memastikan bahasa yang digunakan secara otentik dan bermakna. Dan mereka menerapkan prinsip kognitivisme serta humanistik untuk memastikan bahwa proses belajar itu efisien, memotivasi, dan juga nyaman bagi siswa. Oke, kita sampai di penghujung presentasi. Merci beaucoup et au revoir.